Berikutnya kita akan melihat bagaimana dari pemikiran filsafat yang berbeda sebagai penganut kosmo dan dekonstruksi. Prof. Arif yang saya hormati, guru saya, Pak Siddhartha, kolega saya, jadi selalu bertemu dalam berbagai forum gitu ya. Jadi sering banyak diskusi, juga Prof. Asep, Mbak Niken, dan Mbak Mirna yang memfasilitasi banyak buku. Beliau ini, Mbak Mirna ini memfasilitasi terbitnya beberapa buku. Rencana ke depan barangkali mudah-mudahan di antara Bapak Ibu juga ada yang mau mencoba menulis terkait dengan guru kita, yaitu Prof. Sutanyo Ibnu Subroto. Mudah-mudahan bisa menulis beberapa catatan pentingnya. Baik, saya nampaknya ada pada sisi yang agak berbeda. Saya sering menyebut sisi marginal, gitu. Karena tulisan ini pun menjadi sebuah tulisan yang marginal. Saya menyebutnya sebuah catatan pinggir. Saya mencoba berkeliling melalui catatan-catatan yang ada di sekitar Mokhtar Kusumaatmadja, kemudian masuk ke dalam teks Mokhtar. Itu bisa saya lakukan. Pertama barangkali karena hal ini. Nah, ini yang membuat saya harus melakukan hal itu. Yang pertama, kalau kita tanya siapakah Mokhtar Kusumaatmadja, maka kita akan bertemu dengan identitas-identitas yang membuat kita tertunduk dan nggak bisa ngapa-ngapain. Ilmuwan ya, pendidik ya, ahli hukum ya, diplomat juga ya, birokrat ya, budayawan ya, inisial itu dimasukkan, negarawan dan juga penulis. Jadi apa yang akan kita tulis tentang Mokhtar? Itu tentu ini adalah tabir penghalang. Tabir ini akan membatasi kita untuk masuk ke dalam sisi lain dari Mokhtar. Karena apalagi semuanya sudah ada. Oleh karena itu betul bahwa kekaguman kita terhadap seseorang itu adalah belenggu yang mengakibatkan kita sulit masuk ke dalam bagian-bagian yang sesungguhnya tidak nampak, tapi ada. Kita ingin mengatakan saja terhadap pendapat seseorang, itu menjadi tidak bisa karena segan dengan kuasa orang itu, kehebatan orang itu, julukan dan nama-nama lain. Oleh karena itu saya mencoba memejamkan mata. Ketika saya memejamkan mata, maka dinding itu satu persatu rubuh. Rubuh satu persatu. Dinding itu satu persatu rubuh. Yang nampak di hadapan saya adalah teks Mokhtar. Ini adalah sikap yang saya ambil karena saya harus fair. Bahwa saya betul mendapatkan banyak hal dari Mokhtar ketika saya melakukan perkuliahan. Sebut saja ketika kuliah S1, saya beranggapan bahwa filsafat hukum dan etika profesi itu apa yang seperti diajarkan oleh Prof. Lili dan Prof. Ojo di kelas. Teorinya teori Mokhtar. Jadi itu adalah materi filsafat hukum pada waktu itu. Tapi ketika saya keluar dari sana, saya baru tahu bahwa ini kemungkinan dibawa dari UNPAD yang kemudian dibenamkan di beberapa perguruan tinggi, karena pada waktu itu UNPAD adalah perguruan tinggi atau fakultas hukum pembina bagi pendidikan-pendidikan ini. Tapi ketika kita keluar dari sana, kita tidak menemukan itu lagi. Gitu. Ya. Bagian Mokhtar itu adalah bagian dari keseluruhan gambaran tentang perkembangan hukum di Indonesia. Itu adalah sebagian kecil. Oleh karena itu, ketidakkenalan saya dengan Prof. Mokhtar itu harus saya sikapi secara fair. Tidak mungkin saya masuk terlalu jauh, masuk ke dalam konteks pribadi, personal atau gagasan-gagasan yang sebelumnya tidak pernah saya ketahui. Karena saya tidak dekat. Bagaimana caranya? Saya nggak punya medium itu. Wawancara nggak seperti yang digunakan tadi oleh Pak Siddhartha itu, ketika wawancara beliau bisa mengeksplorasi itu, tapi saya tidak melakukan itu. Jadi satu-satunya cara yang bisa saya lakukan adalah berkenalan dengan teksnya. Oleh karena itu, dan ini secara realis saya lakukan, maka saya menggunakan metode pendekatan kritik teks untuk memahami wacana Mokhtar. Metode kritik teks ini berkembang dalam filsafat.
di filsafat hukum sudah banyak digunakan, terutama melalui pintu yang kita kenal dengan hermeneutics dan lain sebagainya. Tetapi masih belum banyak yang menggunakan ini karena saya tidak tahu seberapa persis, tapi memang dengan metode ini itu karakter yang paling utama itu adalah menelanjangi. Penelanjangan ini adalah salah satu sikap yang terkadang terkait dengan persoalan etik, gitu. Etika saya dengan Pak Siddhartha, etika saya dengan Prof. Arief, gitu. Itu kadang-kadang penelanjangan itu seolah-olah mencerabut etika. Nggak sopan rasanya kalau harus melakukan kritik terhadap guru kita. Batasan-batasan itu yang membuat orang barangkali agak segan menggunakan pendekatan ini sebagai sebuah pendekatan di bidang hukum yang kita tahu nilai, etika, norma dan lain sebagainya itu agak dipegang teguh. Gitu. Oleh karena itu saya mencoba menggunakan pendekatan ini ketika pagar-pagar ini runtuh, saya menemukan sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Menemukan sesuatu yang luar biasa. Dan menambah keyakinan saya bahwa teks yang dibuat oleh siapa saja, termasuk struktur teks, Bapak Ibu sendiri kalau membuat, itu tidak stabil. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa kalau saya menulis sesuatu, kemudian rasanya tidak pernah puas dengan tulisan yang saya buat, saya menulis disertasi tetapi makin kesana kok makin bodoh gitu rasanya. Disertasinya makin rasanya tidak bermutu, ingin selalu menyempurnakan, itu adalah struktur teks yang ambigu. Jadi kalau Bapak Ibu saya menuliskan sesuatu yang saya rencanakan di dalam teks, maka unsur-unsur yang tidak direncanakan itu ikut serta masuk ke dalamnya. Kalau kita menulis sesuatu yang kita pikirkan ke dalam sebuah teks, unsur-unsur atau bagian-bagian atau ruang-ruang yang tidak kita pikirkan itu masuk bersama-sama. Yang kadang-kadang kita sendiri tidak tahu itu, tapi orang melihat itu. Itu kelebihan dari metode kritik teks gitu. Ya. Karena struktur-struktur itu sangat ambigu, sangat chaos kalau saya menyebutnya. Hari ini makanya kalau misalnya ada sebuah tema tulisan, kemudian kita bahas hari ini, kita simpan, biarkan. Besoknya kita bahas kembali. Saya tidak percaya pembahasan hari berikutnya sama dengan pembahasan yang ada. Tidak, dia selalu bergeser melompat. Dan saya juga menjadi ragu, jangan-jangan kalau kita tanyakan kembali kepada Mohtar Kussumaatmadja tentang gagasan-gagasan beliau pada masa lampau, beliau akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Mungkin beliau akan mengatakan, waduh, itu kehilafan saya menulis itu. Barangkali, saya tidak tahu, karena beliau tidak menjelaskan itu. Tetapi saya melihat bahwa ada pergeseran setiap hari yang nampaknya sama sekali kita tidak bisa pegang begitu saja. Oleh karena itu saya mencoba menampilkan catatan Mohtar di sini, tidak berbicara kepada substansi Mohtar yang saya sebut aspek imitasi dan modifikasi, aspek imitasi dan adaptasi. Tetapi yang ingin saya ingin bicarakan itu adalah aspek modifikasi. Bagaimana strategi dan cara membaca Mohtar. Artinya strategi atau cara dengan metode kritik teks tidak hanya bisa digunakan untuk Mohtar, karya Mohtar, tapi bisa digunakan untuk karya-karya yang lain sepanjang kita menggunakan metode tersebut. Baik, apa yang bisa dipahami tentang wacana Mohtar secara keseluruhan? Beliau menulis beberapa buku, tetapi yang saya tahu tidak sebanyak misalnya Prof. Sutarjo Widyasubroto yang karyanya tersebar terpisah, parsial maupun gradual, ada dalam sebuah buku-buku, ada buku besar dan lain sebagainya. Beliau juga tidak seperti Sacipto Raharjo, ini sisi yang lain. Saya menyebutnya barangkali kesibukan beliau dan lain sebagainya membuat beliau agak sedikit, tapi ada beberapa catatan penting yang lain bahwa Sacipto menulis hampir 40 buku misalnya, kurang lebih 38 buku, ribuan artikel, ratusan ribuan barangkali, makalah itu sangat banyak sekali. Tapi memang terdokumentasi. Saya lihat Mohtar juga menulis banyak makalah, catatan-catatan atau prasaran dan lain sebagainya. Tapi nampaknya tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga catatan-catatan lain itu hilang, tidak bisa kita jelajahi begitu. Dan kita tahu wacana Mohtar itu siapapun. Saya sering menyebutkan jokes bahwa kalau di Unpad,
S2, S3 atau skripsi S1 gitu, tidak mencantumkan wacana Mokhtar sebagai bagian dari karya tulisnya, itu dianggap bukan orang Unpad. Ya, guru-guru besar secara prinsip di Unpad itu akan selalu memasukkan wacana itu ke dalam catatan-catatan siapapun yang kuliah di Unpad. Sehingga pada waktu itu ada terkesan begitu, agak dipaksakan beberapa yang saya baca, karena itu tidak sesuai sebetulnya, atau memang tidak perlu harus menggunakan itu, tapi ya dijadikan sempalan dan lain sebagainya, sehingga agak-agak sedikit unik. Ya, ini agak sedikit unik. Ya. Tapi itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi konsep yang dibangun oleh Mokhtar itu tidak hanya menjadi wacana yang sangat dominan dalam konteks misalnya pembangunan hukum di GBHN, misalnya itu diintrodusir oleh Soeharto misalnya sebagai sebuah kebijakan pembangunan di bidang hukum, juga pada generasi yang setelahnya, baik mereka yang sependapat dengan Mokhtar ataupun mereka yang kurang sependapat dengan Mokhtar, tetapi mereka menjadi bagian keseluruhan dari lahirnya generasi-generasi berikutnya yang concern sebetulnya di bidang konsep hukum pembangunan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika saya memejamkan mata tadi, maka struktur-struktur pembatas Mokhtar itu runtuh satu-satu, sehingga saya dengan sangat leluasa bisa melakukan eksplorasi terhadap struktur dan teks yang ditulis beliau, tetapi bukan kepada struktur atau teks yang beliau rencanakan. Karena sesungguhnya yang beliau rencanakan akan sangat ambigu, nanti kita akan lihat dalam perkembangan selanjutnya. Tetapi gagasan-gagasan atau hal-hal yang tersembunyi yang ikut bersama dengan teks itu ketika ditulis, ini saya kemukakan berulang. Nah, gagasan itu bukan tentang apa yang saya katakan, ini maksudnya Mokhtar bicara, artinya bukan yang ingin dikatakan oleh Mokhtar, atau bukan sesuatu yang ingin direncanakan oleh Mokhtar Kusumaatmadja, ya. Tetapi justru gagasan-gagasan yang barangkali belum pernah difikirkan, tetapi peserta terseret dalam teks itu, ya. Terseret dengan teks itu yang orang lain bisa membaca itu, ya. Karena apa? Karena satu, ada perkembangan. Barangkali ketika kita mengatakan bahwa law is a tool sebagai alat dibaca pada era modernis, ketika konsep ini menjadi konsep atau paradigma utama di Barat sebagai sebuah paradigma yang sangat dominan begitu, kemudian dibaca ulang dalam konteks yang ada saat ini, pemaknaan terhadapnya itu akan sangat berubah, berbeda gitu. Itu artinya akan terjadi pergeseran yang luar biasa ketika Mokhtar menulis itu dalam konteks atau situasi di mana paradigma itu sangat dominan, dan kemudian bergeser ketika paradigma Mokhtar dibaca dalam konteks paradigma modernis sudah mulai ditinggalkan. Itu akan sangat berbeda. Nah, ini yang saya coba maksudkan, bahwa apa yang ingin coba dilakukan kritik terhadapnya itu adalah ruang kosong, wacana kosong yang sebetulnya sadar atau tidak sadar disediakan oleh beliau terhadap generasi selanjutnya. Nah, ini saya ingin menggambarkan bahwa dalam sebuah proses penulisan itu biasanya ketika saya gambarkan ketika Mokhtar mulai menulis itu, maka tulisannya selalu biasanya kontekstual. Tadi digambarkan oleh Pak Sidarta ketika bicara tentang bagaimana realitas sekelilingnya itu menjadi bagian dari sebuah proses penulisan. Tapi sadar atau tidak sadar, kita semua, Bapak Ibu semua, selalu terhegemoni oleh ruang yang ada di sekitar kita. Ruang yang ada di sekitar kita. Saya menyebutnya pada saat penulisan itu adalah proses imperialisme ruang. Saya jadi ikut-ikutan Vicky, imperialisasi. Tapi saya percaya diskusi kita tentang fikih itu bisa dimunculkan sebuah diskusi atau wacana yang lain yang barangkali sangat menarik dalam konteks tertentu. Bukan apa yang fikih ucapkan, tetapi nilai-nilai atau struktur yang lain yang bisa kita bongkar dari pengucapan-pengucapan itu misalnya. Baik, jadi ada imperialisme ruang terhadap nalar. Nah, kalau orang yang ingin menafsirkan kembali imperialisme ruang terhadap nalar itu pada zaman ketika tulisan itu dibuat, maka pembacaan itu selalu
ideologis dan juga nostalgia. Jadi ketika dia membaca konsep pada saat tulisan itu dibuat, pikiran kita selalu mengidentikan dengan realitas yang pada waktu itu terjadi. Seolah-olah kita rindu bahwa seandainya situasi ini begini, dan dia mengidentikan pada situasi tulisan itu dibuat. Dan biasanya ketika proses ini terjadi, mereka adalah orang-orang yang mengalami fase yang sama dengan Mochtar Kusuma Atmaja, tetapi mengalami proses perubahan yang terjadi saat ini. Jadi hidup bersama dengan Mochtar, lingkungan, tapi kemudian mengalami perubahan, pergeseran, dan situasi ternyata tidak bisa disikapi lagi seperti pada saat tulisan itu dibuat. Sehingga ada pemaknaan yang selalu kembali kepada makna yang asal, makna historis gitu. Ya. Ini selalu muncul dalam konteks penulisan. Jadi ada hegemoni ruang terhadap nalar. Nalar dipaksa sadar tidak sadar diseret kepada konteks yang sudah tidak kita hadapi, tetapi kepada konteks yang sebetulnya sudah lama, konteks historis. Ya, ini yang pertama. Tapi ketika sebuah tulisan wacana Mochtar itu menjadi teks jadi, dibukukan, diterbitkan, dan kemudian dibaca oleh halayak, maka senantiasa ada orang yang selalu melakukan konteks formalisasi. Jadi teks yang sudah ada itu selalu diformalkan, dibekukan lewat konsensus. Nah biasanya mereka yang membekukan atau yang kita sebut memformalkan itu ada lingkungan di sekitar. Jadi mereka konsensus membuat pemahaman-pemahaman pokok bahwa ada aspek-aspek yang tidak bisa dirubah, dan ini adalah konsep umumnya. Itu disepakati oleh satu tulisan dengan tulisan yang lain. Sehingga orang yang menafsirkan di luar itu dianggap sebagai sebuah tabu, masuk neraka. Gak boleh menafsirkan di luar, karena ini makna-makna konsensus dan ini makna formal. Jadi kalau orang ngomongin ini loh makna sebenarnya dari teori hukum progresif itu ini. Kalau ada orang di luar itu yang ngomongin teori hukum progresif dan gak sesuai, itu salah. Karena yang benar yang ini, yang disepakati. Itu biasa tekstual. Jadi kalau ada orang yang ngomongin teori Mochtar di luar gagasan-gagasan yang sudah ada, dengan sangat dalam tanda kutip saya sebut misalnya lingkar Unpad misalnya, itu bisa jadi akan dianggap satu. Itu bukan sesuatu yang bermanfaat. Bisa jadi itu akan dianggap marginal, wacana, digeser. Karena yang nggak ngomong nggak kompeten. Jadi kalau saya ngomongin Mochtar, disebut Anto nggak kompeten ngomongin Mochtar. Kenal aja kagak. Ya, kenal aja nggak, salaman aja belum pernah. Jadi kalau ngomongin Mochtar dari mana? Oh, itu adalah sebuah wacana yang kita sebut tekstual. Ya, jadi ketika dia dibangunkan. Tapi ketika ada orang membaca yang lain, ini ada momen yang kita sebut saat pembacaan. Nah pada saat pembacaan itu maka dia akan sangat intertekstual. Artinya si teks akan memamah biak. Ini hakikatnya. Jadi pemahaman kita itu akan bersatu padu dengan teks. Teks yang awalnya tadi dibangunkan itu selalu bergeser. Karena pembacaan itu akan sangat ditentukan oleh si pembaca. Bagaimana dia mengeksplorasi teks. Oleh karena itu bisa jadi ketika proses pembacaan terjadi, apa yang tidak ada dalam wacana itu, apa yang tidak difikirkan oleh Mochtar kemudian justru muncul ke permukaan. Muncul berbagai hal. Tidak harus dianggap sebagai sebuah bagian di luar Mochtar, tetapi justru dia harus menjadi bagian-bagian yang memperkaya karya itu, wacana itu. Nah ini, nah biasanya orang-orang yang seperti ini itu dalam pembacaan itu selalu prosesnya menjadi sangat inspiratif. Gagasan Mochtar itu melahirkan konsep-konsep baru, pemikiran-pemikiran baru yang biasa bisa dikembangkan lebih jauh. Jadi dia tidak berada pada wilayah-wilayah. Agak sulit membedakannya secara parsial bagian-bagian ini, karena kadang-kadang orang selalu ingin kembali ke masa lampau, tapi juga selalu ingin bertahan pada makna formal, tapi kadang-kadang dia jenuh dan kemudian bergeser pada makna-makna yang lebih kontemporer dan berubah. Ini hakikat yang ingin saya sampaikan terkait dengan konteks ini. Kemudian, nah ini, kalau kita lihat wacana hukum Mochtar, itu kita bisa sebut ada dua paling tidak. Kalau kita teksnya kita coba bedah gitu, kita operasi. Kalau kata Derrida kita dekonstruksi. Dekonstruksi itu bukan merusak sebetulnya, tapi dekonstruksi itu dalam
dalam kamus disebutnya sebagai analisis. Jadi dia mencopot-copotnya, struktur-strukturnya dicopot, tapi dengan harapan dia bisa tanpa harus itu akan kelihatan, karena dengan mencopot itu orang sering begini mengatakan apa sih hasil dari dekonstruksi itu? Orang selalu mengatakan hasil itu produk gitu. Kalau dekonstruksi tidak, dia jalan. Jadi orang menggiring ke jalan tertentu, pemahaman tertentu, dengan cara begitu dia paham sesuatu, ada perubahan paradigma atau ada perubahan cara berpikir. Itu konteks dekonstruksi. Jadi dia bukan ke produknya sebetulnya, tapi pada prosesnya. Nah kalau kita lihat, maka ada dua wacana hukum Mohtar. Yang pertama adalah wacana mapan. Wacana mapan ini adalah beberapa poin yang memang dibuat definitif di dalam karya-karya Mohtar. Apa itu hukum? Itu kan wacana-wacana dominan. Jadi kalau orang mau bicara, apa itu definisi hukum menurut Mohtar? Ya rujukannya ya wacana-wacana dominan itu. Bagaimana hubungan hukum dan kaidah sosial, atau bagaimana hukum dalam pembangunan, law is to law, itu adalah wacana-wacana yang dibakukan. Dan ini adalah wacana-wacana yang kita sebut wacana dominan dari keseluruhan. Orang cenderung membahas wacana-wacana dominan ini, ya. Tetapi jarang membaca wacana-wacana yang senantiasa berubah dan bergerak. Ada di dalamnya. Salah satunya yang saya jelaskan itu, yang saya coba kaji itu adalah relasi antara hukum dan kekuasaan. Disinggung sangat sedikit dalam karya Mohtar, tetapi sebetulnya inti dari saya berpendapat melihat teksnya, intinya di sana sebetulnya. Ya. Tapi kenapa itu sangat dibahas sangat sedikit, nanti kita akan lihat. Tapi ada dua wacana yang sangat dominan. Oleh karena itu, dalam wacana yang kedua, saya menyebutnya wacana yang berubah tadi, itu adalah karya Mohtar itu adalah sebuah proses, dia nggak berhenti sebetulnya. Yang saya sebut, kalau kita menyerahkan kembali tulisan Mohtar itu kepada Pak Mohtar Kusuma Atmaja, jangan-jangan Mohtar akan meninggalkan itu dan menulis hal yang baru. Seperti tadi dikatakan oleh Prof. Arief, ketika menulis yang buku-buku awal itu kan beliau lebih kental nuansa birokratisnya. Tapi ketika setelah beliau menjadi ilmuwan, barangkali akan lebih kental nuansa filosofisnya. Dua narasi yang sangat bertolak belakang barangkali. Ya, dan itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Jadi, kalau saya meminjam istilah Sacipto, karya yang di bagian-bagian yang sangat sering berubah dan dominan, yang tidak dominan itu adalah karya yang bukan yang finitif, bukan yang definitif. Dan ini yang harusnya dieksplorasi oleh generasi-generasi selanjutnya. Ini yang harusnya dibangun, ini yang dikembangkan. Karena wacana ini tidak sempat diberi makna sendiri oleh Mohtar, karena dia muncul dalam wacana-wacana ketika alam tidak sadar gitu. Nah kalau kita lihat Mohtar, hukum dan modernis, itu memang ada sebuah relasi yang sangat erat. Mohtar itu seorang ilmuwan, dia birokrat hukum. Pendidikannya di barat. Artinya orang yang termasuk langka yang pada waktu itu bisa mengenyam pendidikan di barat. Nah barat pada waktu itu kan mengenal keilmiahan yang modern. Alat ukurnya, tolok ukurnya itu ya tadi metode, cara-cara ilmiah, paradigma ilmiah yang sebetulnya harus menggunakan indikator-indikator terukur pasti begitu ya. Nah saya lihat dalam karya Mohtar dalam konteks dia sebagai birokrat itu modelnya seperti itu, harus ada indikator yang terukur ya, bagaimana caranya menentukan hasil dan lain sebagainya, itu sangat terlihat dari karya-karya Mohtar. Jadi Prof. Mohtar itu sangat menganut keilmiahan yang modern gitu, ya. Kemudian ketika bicara hukum dalam konteks modernitas, maka beberapa poin misalnya seperti fungsi dan peran hukum dalam pembangunan sebagai sarana pembaharuan, mengatur pembangunan, mengendalikan kekuasaan, hukum sebagai panglima dalam tanda kutip yang sekarang, itu adalah ciri-ciri dari perkembangan yang kita sebut dengan modernitas. Itu sangat terlihat. Aspek yang lainnya, kalau kita lihat karya Mohtar itu selalu ingin menampilkan banyak konsep, pemikiran, gagasan. Coba kita lihat, ada gagasan Douglas, misalnya Laswell, terus kemudian gagasan Skupang, kemudian ada gagasan-gagasan yang lain yang begitu beragam. Tapi kemudian dia selalu ingin menyatukan. Dari yang rumit dibuat sederhana, dari yang banyak disatukan saja.
tujuannya agar mudah dibaca gitu. Nah ini salah satu bentuk yang kita kenal, kalau saya tidak tahu sama atau tidak, generalisasi. Nah ini bagian dari ciri kemodernan Mokhtar gitu, dalam konteks pribadinya. Kemudian terlihat juga bahwa promotor itu ingin mengembangkan hal-hal yang bersifat makro, karena dia akan gunakan nanti sebagai tool. Ya kalau ingin digunakan sebagai alat, ya harus semua orang dong, nggak bisa sebagian-sebagian. Indonesia ini plural, ada nilai-nilai lokal di dalamnya, begitu. Lah kalau dia ingin dijadikan alat, masa hanya untuk Jakarta saja, gitu. Hanya untuk hakim-hakim di Jakarta, undang-undang itu konteks, tidak. Dia ingin selalu mengatakan bahwa ini makro, berlaku untuk Indonesia, gitu. Ya. Makanya di beberapa contoh ada yang mencontohkan di Irian misalnya. Dulu ingat guru-guru filsafat yang dari UNPAD itu selalu mengatakan tentang koteka, misalnya itu dijelaskan bagaimana dengan undang-undang orang jadi pakai baju. Itu contoh yang mengatakan bahwa undang-undang bisa berfungsi sebagai sarana memperbarui masyarakat. Tapi dia berlakukan di seluruh nasional. Jadi dia sangat makro, dan ini ciri-ciri yang muncul di era kemodernan. Jadi sekali lagi memang konteks Mokhtar itu ada pada wilayah itu. Nah ini yang saya ingin sebut sebuah simulacrum wacana Mokhtar gitu. Jadi saya menempatkannya ada model imitasi, modifikasi, dan adaptasi. Jadi wacana awal Mokhtar itu adalah kelihatan modelnya imitasi. Belajar di Barat, dipengaruhi oleh Barat, melihat situasi kondisional Barat, terobsesi oleh pikiran-pikiran itu yang ingin melihat itu bisa digunakan di dalam konteks ke-Indonesiaan. Nah, ini adalah proses imitasi. Kalau tidak mau itu terjadi. Jadi ada peniruan, barangkali saya ingin sebut, ada peniruan yang ingin dilakukan oleh Mokhtar. Situasi, kondisi yang terjadi di Barat ingin di-create sedemikian rupa, bagaimana caranya agar itu kita bisa terapkan di Indonesia. Begitu. Ya, jadi ini adalah pada tahap pertama. Jadi teori-teori Barat modern itu dipetakan oleh beliau, sekaligus dikritik sebetulnya. Ya, kata orang katanya sintesis, tapi nanti akan kita lihat bahwa ada jeda, ada markah yang menyatakan bukan, karena beliau mengatakan teorinya Rescoe-Pound itu yang disebut dengan law is a tool itu nggak cocok katanya dengan kondisi Indonesia. Jadi harus diperbaharui dengan konteks sarana. Bagaimana orang bisa mensintesiskan, sementara dia mengatakan teori sama nggak cocok. Bagaimana cara mensintesiskannya? Agak janggal sebetulnya. Jadi saya melihat bahwa tidak ada proses sintesis. Yang ada itu adalah jeda sebetulnya. Ketika beliau ingin menerapkannya dalam konteks keindonesiaan, beliau dihadapkan kepada pluralisme dan lokal tadi, harus diakui. Ya. Wah, konteksnya ternyata Indonesia kan pluralisme, ada hukum adat dan lain sebagainya, yang harus disikapi juga. Nah, di sini ada sebuah pergeseran. Ketika beliau dari imitasi tadi ingin mengadaptasikan, maka beliau harus melalui pada satu tahap yang disebut tahap modifikasi. Nah, ketika modifikasi inilah sebetulnya ini ruang kosong. Ini ruang kosong yang oleh Derrida disebut dengan jeda atau markah. Nah, seharusnya pembacaan, saya menganjurkan pembacaan kita terhadap Mokhtar itu bukan terhadap wacana imitasi dan adaptasinya, tetapi terhadap ruang kosong itu. Ya. Bagaimana Mokhtar bisa mengatakan bahwa ada sebuah proses betul menjadi sarana, ada konsep-konsep Barat yang kemudian bisa sedemikian rupa ingin diadaptasikan dalam konteks keindonesiaan. Di situ ada ruang. Sama seperti kalau saya atau kita semua ingin menuliskan sesuatu, pikiran saya dipenuhi oleh pikiran-pikiran Barat, kemudian saya dihadapkan pada situasi keindonesiaan. Saya tidak begitu saja langsung menerapkan itu, tetapi ada sebuah pergulatan pemikiran yang itu melahirkan sebuah karya. Begitu. Nah, proses pergulatan ini yang harusnya kita bongkar. Jadi bukan kepada konteks imitasi dan adaptasi, karena makna-makna ini mapan. Dan ini makna yang sudah dikatakan oleh Mokhtar. Sementara makna modifikasi itulah makna yang belum dikatakan oleh Mokhtar. Jadi kalau misalnya kita ingin mengatakan, sebut saja konsep definisi Mokhtar, dia akan melekat pada apa yang dijelaskan oleh Mokhtar dalam karyanya, dengan struktur-struktur yang dibuatnya. Itu adalah imitasi dan adaptasi tadi.
Tapi ada struktur-struktur lain di sana yang sebetulnya bisa kita kembangkan. Nanti kita akan lihat. Nah, terhadap pembacaan yang terjadi sekarang itu, orang lebih kepada konteks imitasi dan adaptasi, tapi tidak kepada modifikasi tadi. Sehingga ada terkesan, maaf, misalnya ketika teori integratif berbicara teori Mohtar, saya mencoba menulis dari segi sampul aja nggak fair misalnya. Kalau Mohtar digambarkan sangat muda gitu, sementara gambar Sacipto itu usia Sacipto sudah sangat tua. Dari segi energi, lambang saja, simbol saja, itu sudah enggak. Karena muda itu dinamis, berubah dan lain. Sementara tua itu kan cenderung adem, kalem. Itu dari segi pembahasan misalnya 1 23 halaman, yang 1 3 halaman gitu. Kan nggak fair gitu. Bagaimana sebuah pembahasan yang bisa disandingkan ketika halamannya saja berbeda gitu. Diskriminatif, marginal dan lain sebagainya. Dan yang lebih lagi misalnya dari segi substantif misalnya pengulangan, karena isinya memang tadi imitasi atau adaptasi, diulang-ulang, kata sarana lebih banyak digunakan, terus diulang-ulang, tapi tidak merubah makna esensi yang utama dari konsep Mohtar tadi, karena dia mengarah ke situ gitu. Nah, bagaimana caranya? Barangkali kritik teks mengajarkan kepada kita agar kita selalu masuk ke wilayah-wilayah yang modifikasi tadi. Nah, ini yang saya sebut dengan wacana marginal dalam konteks hukum pembangunan. Mohtar itu menempatkan kekuasaan itu ada di bawah hukum dan pembangunan. Jadi kekuasaan menjadi bagian yang harus dikendalikan. Berkali-kali beliau mengatakan bahwa kekuasaan itu harus bisa dikendalikan oleh hukum, begitu. Karena kekuasaan pada dasarnya chaos. Coba bisa dibayangkan kalau ada sebuah wacana dominan, kemudian menindas wacana yang marginal tadi, maka yang terjadi apa? Dia akan melompat, tidak akan bisa dilakukan pengerangkengan. Itu esensinya. Jadi nggak bisa kita menempatkan struktur kekuasaan ada di bawah hukum, karena kita tahu sendiri pada saat ini begitu kekuasaan ditindas oleh hukum, maka kekuasaan akan melompat. Begitu buruh ditindas oleh tuannya, begitu maka buruh akan melompat. Ketika terjadi relasi yang tidak setara, maka akan terjadi benturan, selalu benturan-benturan. Nah, di sini saya mengatakan bahwa apabila kita ingin mengendalikan kekuasaan, itu akan menimbulkan problem hukum sendiri. Jadi hukum nggak bisa bermain di sana. Justru hukum akan mendapatkan perlawanan yang kuat dari kekuasaan. Dan kalau dia mendapat perlawanan yang kuat dari kekuasaan, hukum akan tergusur karena karakteristik kekuasaan yang luar biasa. Yang saya sebut bukan kekuasaan hanya dalam pengertian formal, tetapi juga yang lebih terbuka, lebih luas, bukan hanya birokrasi dan lain sebagainya. Tapi saya bisa dikatakan misalnya pengetahuan juga kekuasaan, ekonomi juga kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam konteks hubungan hukum dan kekuasaan itu kita bisa lihat saat ini orang menggambarkan bahwa hukum ada dalam, kalau tidak ada di dalam lingkungan kekuasaan, dianggap sebagai produk atau simulasi permainan dari kelompok-kelompok orang tertentu, menguntungkan kelompok orang-orang tertentu. Itu wacana yang pertama. Wacana yang kedua, barangkali ada relasi antara kekuasaan dan hukum yang mencoba mensandingkan, yang itu justru tidak menjadi artinya sebuah ruang kosong yang belum dibahas oleh Mohtar. Bagaimana kalau kekuasaan dan hukum itu diciptakan sedemikian rupa dengan relasi yang harmonis, gitu, dengan relasi yang lebih harmonis, yang saya sebut seperti ini. Kalau kita baca misalnya wacana masa depan wacana Mohtar itu bagaimana? Kalau kita lihat misalnya konteks Habermas ketika ada struktur dan Lebenswelt, maka hukum menjadi engsel, pendamai di tengahnya gitu. Seperti apa sebetulnya wacana Mohtar dalam konteks perkembangan yang ada sekarang? Atau sedikit saya modifikasi antara negara, hukum dan masyarakat dalam realitas hubungan yang digambarkan oleh Werner Mensky misalnya, terlihat bahwa hubungan-hubungannya mulai cair. Hubungan-hubungan mulai cair, bukan sebuah otoritas yang sangat berkuasa gitu, tapi dia mulai terbuka hubungan-hubungannya. Kita kenal dengan konteks masyarakat yang diberdayakan atau kekuasaan yang transformatif, bagaimana kekuasaan digiring untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih positif dan lain sebagainya gitu. Itu tergambar. Atau dari era konteks resilience misalnya saya gambarkan. Sebenarnya hukum sudah tidak bisa lagi menjadi supreme terkait dengan karakteristik hukum itu sendiri.
tapi dia menjadi bagian yang harus bekerja sama dengan kaidah-kaidah sosial. Kalau dalam ilmu pengetahuan, dia harus bekerja sama dengan disiplin-disiplin yang lain yang terhubung secara luar biasa. Kita seringkali mengatakan hukum sih gak ada hubungannya sama fisika, hukum gak ada hubungannya sama biologi, hukum gak ada hubungannya sama seni. Kadang-kadang seperti itu kita mengatakan. Tapi secara cerdas, consilience, misalnya yang disebut oleh Edward O. Wilson, itu mengatakan bahwa mulai dari genetik manusia sampai kepada ilmu-ilmu sosial, bahkan sampai kepada semiotika, itu terhubung dalam sebuah rangkaian yang luar biasa, indah. Mereka bisa melompat bersama-sama, ilmu pengetahuan bisa melompat bersama-sama. Kita berada pada situasi itu, wilayah seperti itu, kemudian kita memotret wacana Mokhtar. Kira-kira wacana Mokhtar mau kemana? Mau kemana dengan konteks yang ada sekarang? Apakah berhenti karena dia sebagai sebuah bagian dari masa lalu, ataukah justru akan melahirkan gagasan-gagasan baru yang lebih bisa menjawab problem-problem yang ada saat ini, begitu. Ya. Tapi lebih dari itu, barangkali Mokhtar memang sudah meninggalkan sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan hukum di Indonesia. Sesuatu yang sayang kalau hanya dimuseumkan. Tetapi beliau meminta kita untuk melakukan eksplorasi lebih jauh. Sekalipun beliau tidak mengatakan itu, tetapi teksnya menyediakan ruang kosong bagi kita untuk mengeksplorasi gagasannya lebih jauh ke depan. Mohon maaf apabila ada hal yang membuat kita tidak nyaman, tetapi sekali lagi bahwa apapun yang kita coba akan tampilkan, gagasan ini sebetulnya adalah sebuah wacana pikir yang tidak bisa dibandingkan dengan karya Mokhtar secara hakiki. Beliau tetap adalah seorang idola, seorang yang dengan sekaliber kata sahabat beliau, tidak akan kita temukan lagi figur seperti Mokhtar Kusuma Atmaja. Indonesia tidak akan menemukan itu lagi. Tetapi saya percaya ada generasi-generasi lain yang di luar itu yang bisa membangun hukum Indonesia ke depan lebih baik tentu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, tadi adalah crash course in deconstruction. Dan kalau tadi ada minta maaf karena tidak nyaman, tujuan dekonstruksi justru adalah membuat Bapak Ibu menjadi tidak nyaman. Oke, disebutkan bahwa Mokhtar Kusuma Atmaja adalah manusia multidimensional, sehingga pemerhati yang selalu melihat dari pinggiran akan kesulitan membongkar, terkecuali kalau berani membongkar. Dan ini yang dilakukan dengan metode dekonstruksi yang memang tujuannya sekali lagi adalah sebenarnya membuat tidak nyaman. Dan yang kita hadapi kemudian adalah teks atau narasi, dan narasi inilah yang harus dibongkar, kemudian dipasang lagi dengan cara berbeda. Satu hal yang muncul dari proses pembongkaran ini adalah bahwa di balik semua itu, Pak Mokhtar pun masih bergulat soal hukum dan kekuasaan, dan hukum dan modernitas. Sehingga kita yang kemudian muncul itu diharapkan tidak hanya imitasi, tapi juga modifikasi dan melakukan adaptasi. Dan itu yang tadi terakhir dilakukan. Sehingga benang merahnya dari ketiga pembicara adalah Profesor Arif Sidarta yang masih kenal dan menjadi murid langsung, itu bicara tentang Mokhtar sebagai manusia, pemikir, negarawan, ilmuwan yang terikat pada zamannya, situation gebundenai. Bapak Sidarta, muridnya Pak Arif, masih wawancara, masih kenal, tapi setelah Pak Mokhtar pensiun, itu bicara tentang konteksnya dan menjelaskan apa pemikirannya dalam konteks zamannya. Pak Anton kemudian melangkah lebih jauh dan dia menikmati kemewahan, sama sekali tidak kenal pribadinya, maka lebih mudah membongkar. Namun ketiganya merupakan undangan bagi kita semua untuk membedah, membongkar, dan reapresiasi pemikiran Mokhtar. Titik tolaknya adalah apa
pesan yang disampaikan Mokhtar kepada generasi sekarang, dan saya lihat ini kebanyakan mahasiswa S3, maka pesan dari Pak Anton sangat jelas bahwa kita jangan hanya imitasi, artinya juga terkungkung oleh dominasi pemikiran, tapi juga harus berani modifikasi dan melangkah lebih jauh, karena mahasiswa S3 harusnya sudah sampai langkah adaptasi